يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali perjumpakan kita untuk bersama-sama mempelajari ilmu agama yang mana dengannya insyaallah dapat jadi pedoman dalam kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unah mal'unatun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah wa 'alimun aw muta'allim." Dunia ini terlaknat dan terlaknat seluruh yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan segala bentuk ibadah kepada Allah dan orang yang berilmu atau orang yang menuntut ilmu. Maka jika kita ingin terbebas dari laknat tersebut, terusir dari rahmat Allah, ingin terbebas dari hal itu, maka usahakanlah untuk selalu menuntut ilmu, karena merekalah yang dikecualikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbebas dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya ada satu pertanyaan yang mungkin belum dibahas secara terperinci, yang mana sempat ada yang bertanya tentang pemahaman al-badzadzatu minal iman, hadis yang menyebutkan bahwa berpakaian yang lusuh atau sederhana adalah sebagian daripada iman. Apa maksud daripada hadis tersebut? Sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, maksudnya adalah hendaknya seseorang untuk berpakaian yang sederhana. Dan ini bukan berarti dia harus berpakaian yang kotor atau compang-camping, tidak. Tetapi hadis ini menunjukkan larangan untuk seseorang itu rafahiyah, berlebih-lebihan di dalam dia berpakaian atau berpenampilan. Karena banyak di antara kaum muslimin yang hidupnya yang dia pikirkan adalah pakaian. Bahkan tidak sedikit yang pakaian di rumahnya itu selalu terasa sedikit dan selalu terasa kurang, selalu terasa sedikit dan selalu terasa kurang. Maka hal tersebut perlu untuk diperhatikan. Jangan sampai fokus utama itu hanyalah pakaian, dan berlebih-lebihan dalam berpakaian itu enggak boleh. Sederhana saja, tidak perlu berlebih-lebihan di dalam berpakaian. Ya, bukan berarti dia harus menggunakan pakaian yang kotor atau compang-camping, tidak. Tetapi al-badzadzatu minal iman maksudnya adalah kesederhanaan di dalam berpakaian adalah bagian daripada keimanan. Dan condong orang yang sederhana di dalam berpakaian, mereka berusaha untuk
mencari sebab mendapatkan pakaian itu dari jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih selektif lagi, lebih wara' lagi dari hal tersebut, ya, lebih wara' lagi dari hal tersebut. Kemudian tanbih berkenaan dengan wara', hati-hati dari yang disebut dengan al-wara' al-mudlim, yaitu wara' yang gelap, wara' yang keliru, yang mana sebagian orang menganggap hal tersebut wara' tapi lebih kepada hal yang mempersulit diri sendiri. Jadi pernah ada pertanyaan kepada Syekh Asy'air tentang apakah hukumnya seseorang menghirup dan terkena bukhur yang dinyalakan di dalam masjid. Bukhur tersebut diwakafkan, kemudian bagaimana hukumnya dia menghirup dan terkena pakaiannya dari bukhur tersebut. Nah, ini hal seperti ini tidak masalah. Jangan sampai kita menganggap hal tersebut bagian dari wara', bahkan justru pertanyaan itu adalah sesuatu yang tanattu, terlalu berlebih. Seperti misalkan, bolehkah saya membalas pesan yang bersifat pribadi dengan pencahayaan lampu masjid misalnya. Ini kan cahaya lampu masjid nih, dia menerangi tempat ini. Kemudian kita membalas pesan pribadi lewat handphone kita misalkan dengan pencahayaan lampu tersebut misalkan. Atau menulis sesuatu yang bersifat pribadi dengan pencahayaan lampu tersebut. Maka hal ini tidak masalah. Hal ini tidaklah masalah. Tidak perlu terlalu difikirkan hal-hal semacam ini. Ya, agama ini alhamdulillah ad-dinu yusr, agama ini mudah. Maka jangan dipersulit oleh para orang-orang yang ada di dalamnya. Karena sebagian kita perhatikan di zaman sekarang banyak yang mempersulit hal-hal tersebut, mempertanyakan hal-hal itu bukanlah sesuatu yang muncul dari keimanan melainkan dari kewaswasan. Nah, ini yang harus diobati. Hal tersebut harus diobati. Hal-hal semacam itu, menghirup udara pewangi masjid yang digunakan, kemudian misalkan menggunakan pencahayaan masjid ketika ada di dalam masjid untuk sesuatu yang dia sedang tulis, hal-hal semacam ini harusnya bisa tidak perlu dipermasalahkan, ya. Kecuali misalkan antum tetangga masjid, kemudian antum pakai airnya di rumah, pakai air masjid misalkan, ya, antum sambungkan salah satu selang itu ke dalam salah satu keran itu dengan selang ke rumah. Jadi semua kehidupan antum itu lampunya dari masjid, penerangannya, biayanya ditanggung masjid, kemudian airnya juga ditanggung masjid. Nah, ini baru hal-hal semacam ini yang tidak diperbolehkan, ya, hal-hal yang tidak diperbolehkan. Jadi perlu diperhatikan hal itu. Baik, insyaallah kita sekarang akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Fawaidul Fawaid dan kita masuk sekarang ke bab keberapa? Bab ke-7. Yang diberi judul oleh beliau rahimahullah, Ma'rifatullahi baina imanil muwahhidin wa imanil musyrikin. Mengenal Allah Subhanahu wa taala atau ma'rifatullah di antara imannya orang-orang yang mengesahkan Allah dan imannya orang-orang yang menyekutukan Allah. Imanul muwahhidin wa imanul musyrikin. Imannya orang-orang yang mengesahkan Allah dan imannya orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah. Ma'rifatullahi subhanahu naw'an. Ma'rifatullah itu ada dua jenis. Mengenal Allah Subhanahu wa taala itu ada dua jenis. Al-awwalu, yang pertama, ma'rifatu iqrarin wa hiya allati ishtaraka fiha an-nas, al-barru wal fajir wal muqi'u wal 'asi. Yang pertama ini adalah ma'rifatullah dalam bentuk pengakuan. Mengenal Allah dengan pengakuannya. Dia mengenal Allah Subhanahu wa taala hanya sebatas kepada pengakuan. Dan ini bergabung di dalamnya seluruh manusia, yang baik, yang buruk, yang taat, yang bermaksiat. Tergabung di dalamnya. Bahkan orang-orang yang mengklaim diri mereka ateis
juga pada hakikatnya mereka tahu tidak mungkin ada yang menciptakan kecuali Zat yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada salah satu dari mereka mengatakan, demi Allah saya ateis, katanya. Jadi aneh ya, dia bilang demi Allah tapi mengaku dirinya ateis. Jadi memang fitrahnya manusia itu mengakui di sana ada Zat yang Maha Esa yang mengatur segalanya, yang menciptakan segalanya. Nah, ini mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ini, dalam bentuk sebatas pengakuan saja, ini tergabung di dalamnya. Yang mukmin, yang tidak beriman, yang taat, yang bermaksiat, semua disebut mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebatas pada pengakuan. Sebatas pada pengakuan. Yang kedua adalah ma'rifatu tujabul haya'a minhu wal mahabbata lahu wa ta'alluqal qalbi bihi wa syauqa ila liqa'ih wa khasyiyatahu wal inabata ilaihi wal unsa bihi wal firara minal khalqi ilaihi. Yang kedua adalah ma'rifatullah, yang mana menjadikan seseorang itu memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan kepada Allah, bergantung hatinya dengan Allah, rindu untuk berjumpa dengan Allah, takut kepada Allah, berserah diri kepada Allah, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia menjauh dari manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut ma'rifatullah yang kedua. Jadi kalau yang pertama itu sebatas pengakuan saja, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang kedua ini mengenal, yang menjadikan dirinya itu mencintai Allah, rindu untuk berjumpa dengan Allah, hatinya bergantung kepada Allah, takut kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Ya. Ini jenis ma'rifatullah yang kedua. Jenis ma'rifatullah yang kedua. Wa hadhihi al-ma'rifah al-khassah al-jariyah ala lisanil qaum. Dan inilah yang disebut ma'rifatullah yang khusus, yang mana ini hanya dimiliki oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ma'rifatullah itu ada dua. Ma'rifatullah yang sebatas pengakuan, dan ini bergabung di dalamnya muslim, mukmin, musyrik, mulhid, kemudian juga orang yang taat, orang yang bermaksiat. Mereka tahu yang menciptakan itu Allah, yang memberi rezeki itu Allah. Tapi ada ma'rifatullah jenis yang kedua, yang menjadikan orang yang mengenal Allah ini cinta kepada Allah, takut kepada Allah, taat kepada Allah, menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ma'rifatullah yang sebenarnya. Inilah ma'rifatullah yang diinginkan. Inilah ma'rifatullah yang seharusnya ada pada diri seorang hamba. Dia betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan dirinya memiliki itu semua. Dan ini tidaklah didapat kecuali buah daripada ketaatan seorang hamba, buah daripada dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sebatas tahu saja. Ini kalau kita analogikan kepada manusia, kadangkala kita mengenal seseorang sebatas tahu saja. Ada yang kita dekat dengan dia, maka berbeda tentunya. Antum kalau ditanya, antum kenal fulan tidak? Ana tahu, tetapi tidak dekat. Sebatas tahu saja. Fulan itu namanya Fulan bin Fulan, rumahnya di sana, selesai. Kalau ditanya kita rindu gak untuk berjumpa dia? Enggak juga. Karena memang tidak pernah berinteraksi dengan. Tapi berbeda dengan orang yang dekat. Antum misalkan ketika ditanya, antum kenal dengan ayah ibu antum? Oh, kenal. Bagaimana? Ana rindu untuk berjumpa dengannya. Ana ingin bersama dengannya. Ana sayang kepadanya. Kenapa? Karena
interaksi yang intens antara kita dengan orang tua kita. Sehingga pengenalan kita itu tidak sebatas pengetahuan tentang mereka, tetapi di sana ada rasa yang ikut bercampur di dalamnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena tadi kedekatan kita dengan mereka. Mudahnya peribahasanya tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Maka jika kita ingin masuk ke dalam tahapan yang kedua ini, ma'rifatullah yang sebenarnya, maka dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka di sanalah ma'rifatullah itu akan kita dapatkan. Ya. Ma'rifatullah akan kita dapatkan. Berbeda dengan pemahaman sebagian orang di zaman sekarang. Kalau orang sudah sampai level ma'rifah, dia udah enggak ibadah lagi. Oh, jadi jauh lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Harusnya orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala ini semakin taat kepada Allah, bukan malah semakin jauh dari Allah. Karena sebagian orang sekarang kan kalau lihat ada orang yang tidak melaksanakan sholat, dia tidak berpuasa, dia tidak melakukan segala ketaatan, bahkan condong nampak berada dalam kemaksiatan, ketika ditanya, "Kenapa antum tidak sholat?" Oh, itu mah levelnya level apa? Apa namanya? Syariah atau amaliyah saja. Kalau si fulan mah sudah levelnya level ma'rifah. Justru semakin dia mendekati derajat tertentu, semakin mengenal Allah, harusnya semakin taat kepada Allah, bukan semakin jauh dari Allah. Wa tafawutuhum fiha la yuhsihi illa alladhi arrafahum binafsihi. Wa kashafa liqulubihim min ma'rifatihi ma akhfahu an siwahum wa kullun asyara ila hadhihi al-ma'rifah bihasbi maqamihi wa ma kushifa lahu minha. Dan ma'rifatullah ini dia ada tingkatan-tingkatannya, ada tahapan-tahapannya, ada level-levelnya, berbeda-beda antara satu manusia dengan manusia yang lain. La yuhsihi illa alladhi arrafahum binafsihi. Tidak ada yang dapat mengetahuinya kecuali zat yang mengenalkan mereka kepada dirinya. Jadi yang tahu derajat-derajat ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah zat yang mengenalkan kita kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita mengenal dirinya. Yang tahu tentang derajat-derajat tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa kashafa liqulubihim min ma'rifatihi ma akhfahu an siwahum. Allah lah yang membukakan hati-hati mereka untuk mengenalnya. Kemudian Allah pula lah yang menutup hal tersebut, menyembunyikan hal tersebut dari yang lain. Jadi ada sebagian hamba yang memiliki level ma'rifatullah itu yang amat tinggi. Ada yang tahap grade keduanya, ada grade 3-nya, ada grade 4-nya, berbeda-beda. Ya. Semua yang memberikan taufik ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena segala kebaikan itu harus dinisbatkan kepada yang menciptakannya. Walaupun manusia yang berbuat, tetapi tiap kebaikan itu dikembalikan kepada yang menciptakan hal tersebut. Kepada yang menciptakan hal tersebut. Jelas nih poin ini. Kemarin kita bahas tentang takdir ya. Jadi walaupun kita yang berbuat, yang menciptakan perbuatan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Segala keburukan itu tidak dinisbatkan kepada yang menciptakan, tetapi kepada yang berbuat. Dan segala kebaikan itu dinisbatkan kepada yang menciptakan, bukan kepada yang melakukan. Bukan kepada yang melakukan. Poin tersebut udah jelas ya? Udah jelas. Maka Allah lah yang memberikan tingkatan-tingkatan ini. Maka kita sebagai seorang hamba, ketika mengenal Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah tentang hal tersebut. Karena sebagian orang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mengenal Allah misalkan tidak berada pada level mengenal Allah Subhanahu wa taala seperti yang antum miliki misalkan. Maka harus disyukuri hal tersebut. Karena ada fulan yang mengenal Allah, dia mentauhidkan Allah. Tetapi dia jauh dari ketaatan.
sebatas melakukan apa yang diwajibkan, itu pun pada level yang sangat minim. Tapi antum misalkan diberikan kenikmatan oleh Allah untuk mendekat kepada Allah, mengenal kepada Allah dalam level ketaatan yang lebih baik, maka hal tersebut harus untuk disyukuri. Karena tidaklah antum mendapatkan hal itu kecuali taufik dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. وقد قال أعرف الخلق به لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. Dan telah berkata orang dari makhluk yang paling mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau bersabda dalam doanya, la uhsi thana'an alaik anta kama athnaita ala nafsik. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memuji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sepatutnya. Yang hanya dapat memuji Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana mestinya, yang tahu hal tersebut siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi di antara doanya mengatakan, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت في علم الغيب عندك. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan seluruh asmaul husna yang kau miliki, yang engkau turunkan di dalam kitabmu, yang engkau beritahukan kepada salah satu dari makhlukmu, atau yang engkau sembunyikan dalam ilmu ghaibmu. Sehingga asmaul husna tersebut yang Nabi berdoa dengannya sebatas yang Allah beritahukan kepada Nabi. Tapi adakah nama-nama lain yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberitahukan kepada salah satu dari makhluknya sekalipun? Ada. Karena Nabi mengatakan, sebagaimana asmaul husna yang engkau sembunyikan dalam ilmu ghaib. Jadi yang paling tahu untuk menggambarkan tentang Allah Subhanahu wa taala kesempurnaannya, itu yang paling mengenal hal tersebut hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi di sini mengatakan la uhsi thana'an alaik. Enggak bisa tuh. Pujian Nabi itu mencakup semuanya tuh enggak. Anta kama athnaita ala nafsi. Jadi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang tahu bagaimana memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhbara annahu subhanahu yaftahu alaihi yaumal qiyamah min mahamidihi bima la yuhsinuhu al-an. Jadi, dan Nabi SAW mengabarkan bahwa kelak di hari kiamat, Nabi SAW diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuji Allah yang tidak Nabi dapat lakukan di masa hidup beliau. Di masa hidup beliau. Saking maha luar biasanya, maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maha sempurnanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang paling mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tingkatan ma'rifatullahnya itu paling tinggi, itu ternyata tidak mengetahui seluruh dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh hal yang dapat memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan keterbatasan pada hal tersebut. Kita berada pada level di bawah hal itu. Ma'rifatullah kita itu minim, seminim amalan kita dan proses pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita sebagai manusia harus selalu berusaha meningkatkan tingkatan tersebut. Karena tingkatan itu yatafawat. Tingkatannya ada berapa level memang? Banyak. Bisa jadi setiap manusia itu punya level yang berbeda-beda. Bisa jadi ada 1 miliar level, bisa jadi ada 2 miliar level. Kita nggak tahu seperti apa level-level ma'rifatullah tersebut. Tapi Syekh di sini menyebutkan ada pintu di dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 2 pintu cara dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Abwabul ma'rifah, pintu-pintu ma'rifatullah. Walihadhil ma'rifah baban wasi'an. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 2 pintu yang luas. Al-babul awal, pintu yang pertama, at-tafakkuru wa ta'ammulu fi ayatil Qur'an
kulliha wal fahmul khas anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah pintu ma'rifatullah, hendaknya seseorang itu berpikir, merenung berkenaan dengan ayat-ayat Al-Quran seluruhnya dan berusaha untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini pintu yang pertama. Kita ingin mencapai level ma'rifatullah, maka berusahalah untuk mendalami, memikirkan, memahami tentang Al-Quran dan berusaha mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jangan sampai kita mengklaim saya merupakan orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ketika ditanya tentang asma Allah, tentang asma dan sifat Allah, kita bengong, nggak tahu. Mengaku mengenal Allah, ketika ditanya tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak tahu. Mengaku mengenal Allah, ketika ditanya tentang Al-Quran, tidak tahu. Tidak mengenal Al-Quran, tidak mengenal Kitabullah. Padahal pintu untuk mengenal Allah adalah Al-Quran. Karena apa ya ikhwah? Al-Quran ini apa? Kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seseorang jika ingin mengenal Allah, dia harus memahami firman-Nya. Di sanalah dia akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dianalogikan untuk mendekatkan pemahaman, lillahil mathalul a'la. Kita jika ingin tahu seseorang dan tidak pernah berjumpa dengannya secara langsung, kita dapat mengenal dia lewat apa? Karyanya. Lewat tulisannya. Di sanalah kita mengenal karakternya, di sanalah kita mengenal pemahamannya, pemikirannya, lewat tulisannya. Jika kita tidak berjumpa dengan orang tersebut. Nah, kita sekarang tidak bisa berjumpa dengan Allah dalam kehidupan dunia kita. Semoga Allah perjumpakan kita dengannya di dalam surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Akan tetapi, bagaimana mungkin kita mengklaim diri kita mengenal Allah, tapi kita jauh dari Al-Quran? Sedangkan Al-Quran ini adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan sebagai pedoman dalam hidup kita. Maka pintu pertama, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, untuk mengenal Allah adalah mendekatkan diri dengan Al-Quran. Jadi ahlul Quran, baca Al-Quran, fahami Al-Quran, renungkan maknanya, dan kenalilah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengenal asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah memiliki nama dan sifat yang disebutkan. Kenalilah hal tersebut. Di sanalah jadi pintu kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenalilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah pembawa risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pintu utama. Jika kita lalai dari pintu tersebut, bagaimana mungkin mengklaim diri kita memiliki kedudukan ma'rifatullah. Sedangkan kita tidak mengenal Al-Quran, tidak memahami Al-Quran, dan tidak mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Tidak mengerti tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengetahui asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun tahu hanya sebatas menghafal nama-nama Allah tanpa memahami apa maknanya. Tahu Allah Asy-Syafi, tetapi masih meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kesembuhan. Masih menggantungkan kesembuhan kepada obat, bukan dijadikan hanya sebagai sebab. Tahu tapi tidak paham apa makna dari hal tersebut. Tahu, hafal bahwa Allah Ar-Razzaq, zat yang maha mengaruniakan rizki, tetapi masih mencari rizki dari jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini betulkah faham bahwa Allah yang mengaruniakan rizki? Atau sebatas tahu saja? Jadi kenalilah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengenal Al-Quran. Kenalilah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenalilah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalah dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini pintu yang pertama. Kalau mau menjadi orang yang memiliki derajat ma'rifatullah. Yang kedua, at-tafakkuru fi ayatil masyhudah wa ta'ammulu hikmatihi fiha wa qudratihi wa lutfihi wa ihsanihi wa adlihi wa qiyamihi bil qisti ala khalqi. Yang kedua, hendaknya seseorang memikirkan tentang ayat-ayat Allah yang nampak di hadapannya. Berpikir, merenung tentang hikmah yang ada di dalamnya. Tentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang kebaikan Allah, keadilan Allah. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala adil terhadap hamba-hambanya. Lihat ayat-ayat yang nampak di hadapan kita. Lihat bagaimana keagungan Allah dari terciptanya manusia. Dari kehidupan kita, dari alam semesta ini. Saksikan hal tersebut. Semakin kita mendalami hal itu, memahami hikmah yang ada di balik hal tersebut, menyadari tentang kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu luar biasa. Luar biasa. Bagaimana Allah mengatur hamba itu sehingga tidak ada bentrokan dalam satu waktu. Ya. Antum bayangkan coba. Ana sering lihat tuh, kalau misalkan manusia ada dalam perkumpulan yang banyak, 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu, apalagi ketika haji misalkan ada 2 juta orang. Suka berpikir, Masya Allah, tabarakallah. Ini dari 2 juta nih, Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan mereka itu tidak sakit perut dalam satu waktu yang sama. Tidak kebelet dalam satu waktu yang sama. Dari hal itu saja udah luar biasa ya. Bagaimana bisa keinginan untuk buang air itu teratur. Jangankan di haji, sekarang kita di sini nih. Kalau kita sekarang kebelet dalam waktu yang sama, kacau gak? Kamar mandi cuman berapa? 3, 5, 6. Kira-kira bakal terjadi kerusuhan gak di masjid ini? Iya, tonjok-tonjokan, semua berusaha untuk masuk ke dalam kamar mandi. Tapi Allah atur itu semua. Tidak dalam satu waktu, keinginan tersebut. Ya, itu luar biasa. Kalau kita yang ngatur gak akan bisa. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha kuasa yang mengatur itu semua. Atur. Luar biasa. Ini adalah ayat-ayat yang terlihat sebetulnya. Kalau kita mau melihatnya. Ini adalah ayat-ayat yang terlihat, nampak. Bagaimana pengaturan yang luar biasa. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelahiran yang tidak bersama-sama. Coba bayangkan kalau ada dalam satu waktu lahir orang barengan semua. Ya, rumah sakit kapasitasnya berapa? Kalau meninggal barengan semua. Luar biasa. Allah atur. Meninggal ada yang jam sekian hari ini, esok, lusa. Semua secara teratur. Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan hal tersebut. Allah yang mengatur segala. Itu luar biasa sekali. Belum lagi dari alam semesta ini. Kita menghirup udara yang luar biasa. Mahal ini udara nih. Ya, oksigen berapa orang kalau yang menggunakan oksigen untuk bernafas? Gratis. Kita keluar rumah menghirup udara luar biasa, gratis. Mata kita coba, luar biasa. Allah kasih kenikmatan. Beda sama kamera. Secanggih apapun kamera itu kalau pas di setel burem dia, harus di setel, baru dia fokus dia. Itu mata kita sekali buka langsung fokus. Bayangkan kalau mata kita pas dibuka nggak fokus. Harus diatur dulu biar baru bisa mencapai titik fokus yang tinggi. Luar biasa. Allah letakkan hidung kita nih di sini. Coba hidung kita di atas. Bayangkan. Kalau hujan bagaimana? Hidung kita kena air. Tapi Allah letakkan di tempat. Mata, telinga. Masya Allah, tabarakallah. Bibir. Semua Allah ciptakan dengan luar biasa. Nah, mengenal ayat-ayat Allah ini akan mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah. Kenapa banyak para ilmuwan yang akhirnya masuk Islam? Karena mereka ketika melihat ayat-ayat, mereka mendalami. Begitu luar biasanya ayat-ayat Allah yang nampak ini. Sehingga mereka tidak memiliki celah lagi untuk mengelak. Bahwa inilah agama yang benar. Bahwa inilah Allah yang harus aku sembah.
Maka kenalilah Allah Subhanahu wa taala tidak hanya dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang ada di hadapan kita, tetapi juga dari ayat-ayat yang terlihat. Di sanalah kita akan menyadari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana matahari dan bulan secara teratur dia, bergantinya siang dan malam. Insyaallah tabarakallah. Ya, tidak bentrokan, tidak tabrakan, tidak berbenturan. Itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Bagaimana air laut tetap pada posisinya. Itu semua luar biasa. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering-sering melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau lihat ada orang yang berjalan, orang yang berlalu lalang, subhanallah. Kadang kita kalau di jalan itu lihat orang, subhanallah, dia dengan kesibukannya, lihat tengok ke kanan, dia punya keluarga tersendiri. Semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenalilah ayat-ayat Allah. Seringlah melihat ayat-ayat Allah yang nampak di hadapan kita. Wa jumma'u dzalik dan penyatuan dari dua hal tersebut, dari pintu pertama dan pintu kedua adalah akan menjadikan manusia itu al-fiqhu fi ma'ani asma'ihil husna wa jalaliha wa kamaliha wa tafarrudihi bidzalik wa ta'alluqiha bil khalqi wal amr fayakunu faqihan fi awamirihi wa nawahi faqihan fi qada'ihi wa qadarihi faqihan fi asma'ihi wa sifatihi faqihan fil hukmi ad-dini asy-syar'i wal hukmil kauni al-qadari. Jadi siapa yang dapat menggabungkan dua hal tersebut dalam kehidupannya, ma'rifatullah dari dua hal itu, akan menjadikan seseorang itu faqih dalam makna asmaul husna Allah Subhanahu wa taala. Keagungan Allah dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Asmaul Husna tersebut. Dan juga menyadari, mengenal tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala tentang hal itu, bahwa yang memilikinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'alluqiha bil khalqi wal amri. Dan ini bersangkut paut dengan segala penciptaan dan apa yang terjadi di muka bumi ini. Fayakunu faqihan fi awamirihi wa nawahi. Ini menjadikan seseorang menjadi faqih dalam apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqihan fi qadaihi wa qadari. Faqih di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Faqihan fi asma'ihi wa sifati. Faqih di dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Faqihan fil hukmi ad-dini asy-syar'i wal hukmil kauni al-qadari. Faqih di dalam hukum agama syariat dan juga dalam hukum kauni al-qadari, apa yang harus terjadi di alam semesta ini. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya. Keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi, ya ikhwah, ma'rifatullah adalah sesuatu yang istimewa. Ma'rifatullah, kesimpulan dari bab ini, ma'rifatullah itu ada yang sebatas pengakuan, seseorang mengenal Allah dan semua tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rizki, dan ini bergabung di dalamnya yang muslim dan yang kafir, yang mujrim dan yang taat dan yang bermaksiat. Mereka tergabung di dalamnya. Semua mengaku mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatullah yang sebatas pengakuan, semua tergabung di dalamnya. Tapi ada hal yang berbeda, ma'rifatullah secara khusus. Ma'rifatullah secara khusus ini yang menjadikan seseorang itu ketika dia mengenal Allah, dia cinta kepada Allah. Dia takut kepada Allah, dia berharap kepada Allah, dia taat kepada Allah, dia jauh dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'rifatullah level yang kedua ini adalah ma'rifatullah yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah yang kedua ini pun itu tidak berada pada satu level yang sama, tetapi bertingkat-tingkat. Yang mana tingkatan-tingkatan ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling mengenal Allah, ma'rifatullah yang paling istimewa dimiliki oleh siapa?
oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi seistimewa ma'rifatullah yang dimiliki oleh Nabi, Nabi pun tetap menyebutkan bahwa tidak ada yang dapat memuji Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan pujian yang selayaknya, kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Karena Nabi diberikan kebatasan pengetahuan berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada di antara nama-nama Allah yang tidak Allah beritahukan kepada hambanya, yang Allah simpan dalam ilmu gaibnya. Dan kita harus berusaha untuk mencapai level ma'rifatullah setinggi-tingginya selama kita masih diberikan kemampuan untuk bernafas, untuk hidup. Bagaimana cara meningkatkan level ma'rifatullah ini? Semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan apa? Dengan mendalami Al-Quran, mengenal asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan mendalami di sini tidak sebatas membaca, tapi memahami dan mengamalkan. Tidak sebatas mengetahui, memahami dan mengamalkan. Kemudian mengenal Allah melewati ayat-ayat yang ada di alam semesta ini. Di sanalah kita dapat menyadari betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dua hal ini harusnya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin seseorang mendalami Al-Qur'an, mendalami ayat-ayat Allah kauniyah, dia akan semakin berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka level ma'rifatullahnya ini akan selalu meningkat seiring dengan peningkatan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keliru yang orang fahami sebagian di zaman sekarang bahwa siapa yang sudah mencapai level ma'rifah udah enggak usah lagi sholat. Rasulullah sholat sampai kaki beliau bengkak. Ya, 3 surat panjang beliau baca dalam satu sholat. Sampai kaki beliau bengkak. Kok bisa-bisanya 14 abad kemudian orang mengklaim sudah sampai level ma'rifah, nggak harus lagi ibadah. Ma'rifah siapa nih? Ma'rifah syaitan yang saya yakini seperti. Karena kalau dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia harusnya semakin taat kepada Allah. Kalau dia semakin mengenal syaitan, dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita disuruh untuk beribadah itu sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai tiba hari kematian, bukan sampai yakin. Karena sebagian memahami salah, hatta ya'tiyakal yaqin diartikan apa? Sampai yakin, kalau udah yakin udah tinggalkan ketaatan, bukan seperti itu. Ya, maka jangan sampai tertipu dengan ucapan-ucapan oh ini levelnya sudah beda, makomnya sudah beda. Tidak, makom yang terbaik, teristimewa Nabi Muhammad masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Level berikutnya siapa? Para sahabat. Para sahabat bagaimana ibadahnya? Istimewa. Para tabi'in istimewa, para atba'ut tabi'in istimewa. Enggak ada sejarahnya satu pun dari sahabat meninggalkan salat karena sudah sampai level ma'rifah, enggak pernah ada. Enggak pernah ada. Ya. Tidak pernah ada. Maka jangan tertipu dengan lafaz-lafaz tersebut yang sering disebarkan oleh mereka yang menginginkan adanya penyimpangan di tengah-tengah umat. Ya, banyak di antara mereka tertipu oleh godaan daripada syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah tersebut. Baik, bab berikutnya, bab ke-8. Tafawutun nas fit tauhid. Ya. Perbedaan manusia di dalam tauhid. Jadi perbedaan level manusia di dalam tauhid. Ini tauhid ini ya ikhwah sesuatu yang sangat istimewa sekali. Sesuatu yang penting untuk dipelajari. Jangan pernah merasa malas mempelajari tentang tauhid. Tauhid itu penting. Tauhid itu apa? Penting dan istimewa. Ada yang sudah pernah belajar kitab tauhid? Ada yang sudah pernah belajar kitab tauhid? Coba angkat tangan yang sudah belajar. Yang belum pernah belajar kitab tauhid, belum pernah mempelajari kitab tauhid, angkat tangan. Kitab tauhid yang tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang belum pernah mempelajarinya siapa? 1, 2, 3, 4, 5. Banyak. Yang sudah pernah belajar coba angkat tangan. Yang enggak angkat sama sekali ini apa berarti? Kan pilihannya 2, yang pernah, yang enggak pernah. Terus yang enggak ngangkat nih apa? Yang berarti.
Yang pernah, coba angkat tangan. Yang pernah belajar kitab tauhid. Yang pernah belajar lebih dari 1 kali. 1, 2. Yang pernah belajar lebih dari 2 kali kitab tauhid. 1, 2, 3. Yang pernah belajar lebih dari 3 kali kitab tauhid. 1, 2, 3. Yang pernah belajar lebih dari 4 kali kitab tauhid. 1, 2. Yang pernah belajar 5 kali kitab tauhid. 2. Udah berapa kali? Banyak. Masya Allah tabarakallah. Jazakumullah khairan. Ya ikhwah, kitab tauhid ini penting. Kemarin itu beberapa hari yang lalu dari Rabu dan Jumat itu atas kedutaan Arab Saudi itu mengadakan daurah kitab tauhid. Daurah kitab tauhid. Yang mengisinya itu Syekh Muhammad bin Zaid Al-Madkhali. Itu luar biasa. Kita ini malu ya ikhwah. Antum tahu pesertanya itu asatidzah yang Masya Allah tabarakallah. Ya? Itu luar biasa sekali. Kitab tauhid itu ana yakin sudah mereka pelajari mungkin berpuluh-puluh kali. Sudah mereka pelajari, mereka ajarkan, mungkin mayoritas dari mereka menghafalnya. Tapi mereka masih duduk untuk mempelajari kitab tauhid. Istimewa. Ada Ustadz Abdullah Zain, Ustadz Muhammad Naim, Ustadz Lutfi Abdul Jabbar, Ustadz Khidir Muhammad Sanusi, Ustadz Dzulqarnain Muhammad Sanusi. Mereka duduk mempelajari kitab tauhid. Padahal mungkin mayoritas dari mereka, nahsabuhum kadzalik, hafal matannya, mempelajarinya berkali-kali dan mengajarkannya berkali-kali. Tapi kenapa mereka masih duduk untuk mempelajari kitab tersebut? Karena mereka menyadari pentingnya kitab tauhid dan mereka tidak merasa aman diri mereka dari ketergelinciran dalam perkara tauhid, sehingga merasa membutuhkan ilmu tersebut. Nah, kita kadang malas belajar ilmu tauhid. Kadang tauhid nggak jadi Kajiannya apa? Kitab tauhid. Bosan. Ganti saja yang lain. Subhanallah. Udah pernah. Baru sekali, padahal itu juga sering absen. Malu ya ikhwah. Allah malu. Ya. Mereka Masya Allah tabarakallah. Dan syekhnya itu kalau dilihat dari rekamannya, apa kata syekhnya? Saya beristifadah dengan mempelajari ini. Padahal anak yakin syekhnya itu udah lebih lagi banyak daripada yang lain mempelajari hal tersebut. Nah, kita kadang sekali sering absen. Kalau ada pembelajaran kitab tauhid, udah pernah. Udah tahu la ilaha illallah selesai. Ya, hati-hati. Tauhid itu adalah benteng kita. Kunci utama untuk masuk ke dalam surga Allah itu tauhid. Jangan pernah menganggap remeh tentang tauhid. Tauhid, akidah, sesuatu yang sangat luar biasa dan sangat istimewa. Jangan pernah menganggap remeh hal tersebut. Kalau dulu kajian itu 2015 ke bawah itu paling banyak tauhid. Ya, maka pelajarilah tentang tauhid, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi 13 tahun di Mekah dakwahnya enggak dakwah yang lain, tauhid. Di Mekah 13 tahun hanya mendakwahkan tauhid. Konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah itu apa? Diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jangan pernah merasa malas dan bosan mempelajari tentang tauhid. Nah, ini disebutkan dalam bab ini tafawutun nas fit tauhid. At-tauhidu al-tafu syai'in wa anzahu wa andhafuhu wa asfah. Tauhid ini adalah sesuatu yang paling lembut, paling halus, paling suci, paling bersih dan paling jernih. Itu tauhid. Fa'adna syai'in yakhdishuhu wa yudannisuhu wa yu'athiru fihi. Dan sesuatu yang kecil, kotoran sekecil apapun, yang mana ada pada tauhid tersebut, maka akan menimbulkan bekas. Fahuwa ka'abyadhi thawbin yakun yu'athiru fihi adna atharin. Dia seperti pakaian putih yang sangat putih bersih, ketika terkena noda akan terlihat dengan jelas.
nampak. Wa kal mar'a as-safiyah jiddan adna syai'in yu'athiri fihi. Sebagaimana kaca yang bersih, jernih, itu ketika terkena noda akan terlihat. Walihada tushawwishuhu al-lahdhah wal-lafdhah wasyahwatul khafiyah. Oleh sebab itu akan berefek. Karena tauhid ini jernih luar biasa, maka akan berefek. Pandangan sesaat, ucapan sedikit, dan juga syahwat yang tersembunyi, jika ada nih hal-hal tersebut, akan berefek pada tauhid seseorang. Sekecil apapun. Dari pandangan, ucapan, syahwat, itu akan berefek kepada tauhid seseorang. Fa in badara sahibuhu wa qala'a dzalikal athar bididdihi wa illa istahkama wa sara tab'an yata'assaru alaihi qal'uh. Jika hamba tersebut sesegera mungkin untuk menghapus noda itu dengan mengamalkan amalan yang bertolak belakang dengannya, yaitu dengan ketaatan. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Amalan kebaikan itu menghilangkan amalan keburukan. Wa atbi'il hasanah as-sayyi'ah tamhuha. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Dan ikutilah amalan keburukan itu dengan amalan kebaikan, niscaya dia akan menghapuskannya. Jika seseorang itu tidak segera membersihkan noda tersebut, maka dia akan menjadi tabiat yang sulit untuk dihapuskan. Seperti noda, persis seperti noda pada pakaian. Antum kalau pakaian terkena noda, buru-buru bersihkan. Jika tidak, nanti akan berbekas. Kalau sudah berbekas, nempel, mau pakai sabun secanggih apapun, udah nempel. Susah dia untuk dibersihkan. Akhirnya jadi tabiat. Akhirnya jadi candu. Akhirnya sudah nggak bisa lagi dilepas. Kenapa? Karena sudah saking melekatnya dan tidak ada usaha untuk membersihkan. Akhirnya jadi tabiat. Dan ini sulit untuk dihapuskan. Jadi lihat, tauhid ini sesuatu yang safi, bersih. Maka noda sedikit apapun akan berefek. Jangan mengatakan, kan cuman pandangan sesaat. Kan cuman ucapan itu aja, enggak masalah. Lah, berpengaruh. Apalagi kalau pandangannya berjam-jam. Apalagi kalau ucapannya bertahun-tahun, terbiasa dengan ghibah dan namimah. Apalagi kalau ucapannya itu mengandung unsur kemaksiatan. Itu akan menjadi tabiat yang sulit untuk terhapuskan. Wa hadhihi al-athar wa at-tubu' allati tahsulu fihi minha ma yakunu sari'al husul sari'az zawal wa minha ma yakunu sari'al husul bati'az zawal wa minha ma yakunu bati'al husul sari'az zawal wa minha ma yakunu bati'al husul bati'az zawal. Jadi dari hal-hal tersebut itu ada yang dia cepat masuk dan cepat untuk hilang. Ada yang cepat masuk, lambat untuk hilang. Ada yang lambat masuk, cepat hilang. Ada yang lambat masuk dan lambat hilang. Ada yang apa tadi? Cepat masuk, lambat hilang. Cepat masuk, cepat hilang. Cepat masuk, lambat hilang. Lambat masuk, cepat hilang. Lambat masuk, lambat hilang. Berbeda-beda tuh dari hal tersebut. Maka kita harus sesegera mungkin membersihkan. Apapun yang masuk, mau dia cepat ataupun lambat, cepat-cepatlah untuk dibersihkan. Karena kalau tidak, melekat. Kalau sudah melekat, sulit untuk dibersihkan. Maka seseorang harus berikhtiar terus untuk membersihkan. Makanya jangan pernah berhenti untuk beristighfar. Itu gunanya istighfar. Setiap sholat 3 kali,
dalam satu hari minimal 70, 100 kali. Gunanya apa? Untuk terus membersihkan kotoran-kotoran tersebut. Karena biarkan tauhid kita itu safi, bersih dari segala unsur kemaksiatan, apalagi kesyirikan. Makanya sampai Nabi berdoa kepada Allah untuk diampuni dari perbuatan kesyirikan yang diketahui ataupun yang tidak diketahui. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum bayangkan, kita ini luar biasa. Beres sholat disuruh istighfar. Wudu dari rumah melangkahkan kaki ke masjid, itu setiap langkahnya menggugurkan dosa, mengangkat derajat. Setiap wudu, tetesan air yang keluar dari anggota tubuh kita menggugurkan dosa-dosa kita. Kemudian apa lagi? Di antara satu Jumat ke Jumat yang lain menjadi penggugur dosa. Sebanyak ini dosa kita. Sampai digugurkan berkali-kali nggak habis-habis. Banyak. Jadi jangan antum merasa, karena bersih perasaan nggak punya maksiat, nggak pernah dosa. Hati-hati itu. Yang mengklaim dirinya bersih, ya berarti dia nggak menyadari tentang dosa-dosanya. Karena kalau orang yang betul-betul beriman, dosa sekecil apapun nampak besar di hadapan. Kalau orang menganggap remeh dosa-dosanya, ini ada penyakit dalam dirinya. Cukup menjadi sesuatu bukti bagi kita adalah banyaknya penggugur dosa dalam amalan-amalan kita. Yang wajib untuk kita kerjakan. Sholat. Yang satu ke sholat yang lain menjadi penggugur dosa di antaranya. 5 kali sholat dalam satu hari menjadi penggugur dosa. Bahkan setelah sholatnya disuruh untuk beristighfar. Zikir pertama yang diucapkan. Bayangkan nih. Begitu kotornya, iya, agar tauhid kita tuh betul-betul bersih, terbebas daripada dosa-dosa tersebut. Sehingga kita diharuskan terus untuk beristighfar. Kalau kita lalai, numpuk tuh kotoran. Apalagi dosa yang mengharuskan seseorang bertaubat. Dosa-dosa, bukan dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar yang mengharuskan seseorang bertobat. Kalau dia tidak mau bertobat, tuh melekatnya luar biasa. Akan sangat sulit untuk ditarik. Maka terus bertobat. Minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tauhid wa dzunub. Walakin minan nas man yakunu tauhiduhu kabiran 'aziman yanghamiru fihi katsirun min tilkal athar wa yastahilu fihi bimanzilatil ma'al katsir alladhi yukhalituhu adna najasatin aw wasakh. فيغتر به صاحب التوحيد الذي هو دونه فيخلط توحيده الضعيف بما خلط به صاحب التوحيد العظيم توحيده فيظهر من تأثيره فيه ما لم يظهر في التوحيد الكثير. Jadi tauhid orang itu berbeda. Ada yang tauhidnya itu kuat, kokoh dia, luar biasa. Maka ketika dia tertimpa 1, 2 dosa, karena kebaikannya yang banyak, itu tidak merubah kekokohan tauhidnya. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam lautan kebaikannya. Sehingga sedikit kotoran itu tidak nampak. Berbeda dengan orang yang lemah tauhidnya. Karena sedikitnya amalan kebaikan yang dia lakukan. Maka ketika tertimpa 1, 2 dosa itu akan mempengaruhi tauhidnya tersebut. Ini jika dianalogikan, ada orang yang tauhidnya itu disokong dengan amalan kebaikan yang seluas danau. Ada orang yang tauhidnya itu saking lemahnya karena penyokongnya itu hanya segelas air. Ketika danau tersebut dikencing oleh seseorang, bayangkan kencing ini adalah noda dalam amalan kebaikan yang banyak. Dikencingi oleh seseorang atau masuk kotoran ke dalamnya, kotoran burung lah. Apakah akan merubah air tersebut? Rasanya, warnanya, baunya? Tidak. Kenapa? Karena amalan kebaikannya banyak. Nah, ada orang yang tauhidnya ini disokong oleh amalan yang minim sekali. Seperti segelas air. Masuk kotoran, merubah tidak? Merubah. Rasanya berubah, warnanya berubah, bau aromanya pun akan berubah. Maka tauhid berbeda-beda di antara satu dan yang lain. Efek dari maksiat yang dilakukan oleh satu orang dengan orang yang lain, walaupun maksiatnya sama, itu pengaruhnya terhadap tauhid berbeda. Kenapa? Karena perbedaan penyokong amalan kebaikannya. Ketika kita menyadari bahwa kita ini bukan manusia yang maksum dari dosa, pasti suatu saat akan berdosa, pasti akan melakukan perbuatan salah,
maka sebanyak-banyaknya lah melakukan ketaatan. Sehingga jika nanti kita tergelincir dalam satu perbuatan dosa, hal tersebut tidak berpengaruh besar kepada ketaatan yang kita lakukan, kepada tauhid kita. Kenapa? Karena dia akan masuk ke dalam lautan atau danau yang luas. Tapi kalau kita minim dalam beramal, sedikit pun maksiat yang dilakukan akan berpengaruh. Akan berpengaruh. Kenapa banyak orang yang dia hijrah, kemudian membelot lagi dari hijrahnya, balik lagi. Kenapa? Karena tadi masih minim, bentengnya belum terlalu kuat, sudah dia berani membuka diri untuk masuk ke dalam sesuatu yang berbahaya. Akhirnya terkontaminasi itu. Sesuatu yang masih sedikit tadi. Amalan kebaikan yang dia tumpuk itu baru segelas air. Baru 1 galon air misalnya. Kemudian masuk kembali kepada perbuatan maksiat, belok lagi dia. Karena tingkat imannya masih sangat minim. Ada orang yang dia Masya Allah tabarakallah, ini ibaratnya analoginya begini. Ada orang yang dia punya handphone, baterainya dia cas 100%. Ketika dia pakai handphone tersebut, dia tonton video handphone tersebut, paling berkurang 1%. Ya kan? Tapi kalau ini, baterainya cuma 1%. Baru dia cas, baru dicas. Udah dicabut sama dia casannya. Udah jauh lagi dari ketaatan, udah gak mau lagi hadir kajian. Sudah tidak mau lagi sholat berjamaah. Masih 1%. Maka ketika masuk satu kemaksiatan, mati lagi handphone dia. Kalau ini 100% dia. Dia ikut kajian, sholat berjamaah, mengaji dan lain sebagainya. Ketika tergelincir, bentengnya masih kuat. Nggak akan jauh-jauh banget gitu menyimpang itu. Paling dia tuh ya masbuk, ya lupa sholat sunnah, ya mungkin 1 hari nggak baca Quran, tapi nggak akan menyebabkan dia sampai melakukan kemaksiatan yang dahsyat misalkan. Kenapa? Karena bentengnya masih kuat. Tauhidnya masih kuat. Maka sebanyak-banyaknya lakukan amalan kebaikan, karena kita manusia pasti akan berbuat kesalahan. Tidak ada yang maksum. Pasti akan tergelincir. Salah ucap, salah pandang, salah dengar. Tapi dengan benteng yang kuat, insya Allah akan tetap kembali dalam ketaatan. Tapi kalau kita tidak mengisi dengan ketaatan, tauhid kita ini rapuh nantinya. Maka akan mudah menyimpang. Akan mudah menyimpang. Bahkan tidak sedikit orang yang saking rapuhnya tauhidnya, dia sholat enggak. Mungkin kalau sholat pun dia akhir waktu. Tergelincirnya itu suka dahsyat. Dia bisa meninggalkan sholat, bahkan bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tadi minimnya benteng tersebut. Maka berbeda-beda kata Syekh. Maka pemahaman yang benar tentang tauhid ini adalah sesuatu yang sangat penting. Bahkan Syekhul Islam mengatakan kathratud dzunub ma'a sihhati tauhid khairun min qillati dzunub ma'a fasadi tauhid. Banyaknya dosa dengan tauhid yang benar itu lebih baik daripada sedikitnya dosa dengan kerusakan pada tauhid. Kenapa? Kenapa tauhid yang benar dengan banyaknya dosa itu lebih baik daripada sedikitnya dosa dengan tauhid yang buruk? Kenapa? Karena tauhid ini memang disokong oleh amalan ketaatan, betul. Tetapi ingat, lawan dari tauhid ini yang merupakan keburukan terburuk apa itu? Kesyirikan. Jadi orang punya tauhid yang kokoh, dia terhindar dari kesyirikan, tapi melakukan kemaksiatan, itu lebih baik daripada orang yang maksiatnya dikit, tapi tauhidnya ini bercampur dengan kesyirikan. Misalkan orang ini, dia sholatnya rajin, puasanya rajin, ngajinya rajin, dosanya dikit. Dosanya mungkin ya ghibah, dosanya mungkin curi-curi pandang, dosanya sedikit. Tapi ternyata kemana-mana dia bawa jimat. Kalau berdoa tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya kepada jimat. Mengatakan, memahami bahwa semua agama itu sama. Bahaya ini dalam tauhidnya. Walaupun sedikit maksiatnya, ini lebih parah sebetulnya daripada orang yang tauhidnya kuat. Tetapi masih banyak melakukan kemaksiatan. Bukan berarti ini benar. Yang benar itu yang tauhidnya kuat, amalan kebaikannya banyak. Tapi kalau mendingan mana,
Yang tauhidnya rapuh atau yang tauhidnya kuat? Tauhid rapuh dengan kemaksiatan sedikit atau tauhid kuat dengan kemaksiatan yang banyak? Yang mendingan tauhid yang kuat. Kan saya sering bilang, analogikan seperti ini. Tauhid ini kunci utama. Bapak, Ibu kalau mau ke luar negeri harus punya apa? Paspor. Kalau mau masuk surga harus punya apa? Tauhid. Harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mau ke luar negeri itu selain punya paspor, faktor pendukungnya banyak. Punya tiket pesawat, punya visa, ya, perlengkapan yang dibawa. Betul. Semakin lengkap, semakin nyaman. Betul. Ya. Tapi kalau orang cuma punya paspor, dia nggak punya tiket pesawat, bisa gak dia ke luar negeri? Bisa. Dia naik bis sampai ke Sumatera, nyebrang ke Batam, dari Batam dia nyebrang ke Singapura pakai ferry, dia bisa gak ke luar negeri? Bisa. Walaupun dia tidak punya visa, tidak punya tiket, karena sesama negara ASEAN. Betul. Tetap bisa. Karena dia punya paspor. Coba kalau orang, dia punya tiket pesawat, dia punya koper lengkap, dia punya visa, tapi nggak punya paspor. Bisa dia ke luar negeri? Timur Leste pun dia ditolak. Kenapa? Karena tidak punya paspor. Jadi analoginya seperti itu. Tauhid ini yang pondasi kuat. Sebanyak apapun amalan dia, tapi tidak punya tauhid, nggak akan bisa masuk surga. Kalau masih bercampur dengan kesyirikan. Makanya kata Syekhul Islam apa? Tauhid yang kuat, walaupun masih banyak melakukan kemaksiatan, itu lebih baik daripada tauhid yang rapuh dengan kesyirikan, tetapi amalan kebaikannya banyak. Kenapa? Karena tauhid ini adalah kunci. Adalah kunci. Ya. Nah, kalau dianalogikan dengan paspor, oh iya benar. Masuk akal? Nah, karena kenapa banyak orang yang nggak mau tuh? Wah gimana kok orang melakukan kebaikan kok nggak masuk surga? Kadang dia kalau nggak adil dong. Giliran orang punya tiket, punya apa, nggak punya paspor, mereka setuju. Peraturan manusia setuju. Giliran ketetapan Allah nggak setuju. Manusia yang ngatur nih ke luar negeri harus pakai paspor, oh iya setuju, nggak ada yang nolak. Nggak ada yang mengatakan nggak adil, dia udah punya tiket, udah punya paspor. Nggak bisa. Nggak udah punya tiket, udah punya visa, nggak bisa. Harus punya paspor, sama. Ya, kalau mau masuk surga harus punya tauhid. Kemudian wa aidan fa innal mahal as-safi jiddan yadhharu li sahibihi ma yudannisuhu ma la yadhhar fil mahal alladhi lam yablugh fi as-safa mablaghahu fayatadarakuhu bil izalati duna hadha fa innahu la yash'uru bihi. Jadi semakin bersihnya sesuatu, maka akan semakin nampak ketika ada sedikit kotoran dan dia akan berusaha membersihkan. Tapi jika sesuatu tersebut sudah tidak bersih, maka dia tidak menyadari kotoran yang menimpanya dan condong untuk membiasakan tidak membersihkan kotoran tersebut. Bapak berangkat mau sholat Jumat, hujan deras, becek, pakai baju serba putih. Itu jalannya gimana Pak? Dijinjit, 1, 2, bersih itu. Kenapa? Karena khawatir terkena noda. Dan kalau kena noda sedikit langsung dibersihkan tuh dengan air agar terlihat putih. Betul? Iya. Coba ketika kita tercebur ke dalam solokan, kotor baju kita. Kira-kira pas lewatin tempat yang air tersebut, Bapak masih mau jinjit-jinjit gak? Udah gak peduli, mau kena kotoran. Kenapa? Karena sudah terkena kotoran. Beda tidak? Beda. Oleh sebab itu, kalau mau tetap bersih, biasakanlah untuk terus membersihkan kotoran tersebut. Karena kalau kita membiarkan diri kita dalam kekotoran, kita akan tidak menyadari tentang kekotoran itu. Bahkan tidak peduli walaupun terkena kotoran. Enggak ada orang yang dia berenang, kemudian ketika dia berenang, kemudian temannya menyiramkan air ke badannya, dia bilang, oh jangan, nanti basah baju saya. Ada yang bilang begitu. Kenapa? Karena bajunya sudah terlanjur basah. Dia tidak akan peduli lagi. Tapi kalau dia masih kering bajunya, tidak berniat untuk berenang, ketika ada yang menyiramkan air, dia akan menghindar dan dia akan lari. Maka
kemampuan kita untuk menghindari perbuatan dosa tersebut itu akan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Karena kalau kita membiasakan diri dalam lumpur dosa, dosa apapun tidak akan terasa untuk kita lakukan. Bahkan tidak malu untuk menampakkan di hadapan orang. Tidak malu menampakkan di hadapan orang. Itu puncak daripada dosa. Seseorang tidak malu lagi menampakkan di hadapan orang lain. Maka berusahalah untuk membersihkan. Jadi kalau kita masih peduli terhadap dosa-dosa kecil, itu tandanya ada kebersihan dalam diri kita. Kalau kita nggak mau, itu tanda kebersihan. Kalau kita udah nggak peduli, terobos saja, itu tandanya udah kotor. Saking tidak peduli lagi. Maka saya di sini sebutkan bahwa orang tuh kalau bersih dia akan peduli terhadap kotoran yang sedikit. Tapi orang kalau sudah kotor dia nggak peduli lagi. Tidak peduli lagi. Orang kalau bersih Pak, dia nggak dalam kemaksiatan. Dia ketika memandang wanita saja yang bukan mahramnya, dia tundukkan pandangannya tidak. Dia tundukkan, kenapa? Nggak boleh dalam syariat. Tapi kira-kira ada gak orang yang berzina dia tutupin pandangan lawan zinanya? Kemudian bilang nggak boleh melihat kepada yang bukan mahram. Mungkin dia? Tidak. Kenapa? Karena ini udah terjerumus dalam hal tersebut. Nah, jangan sampai kita dalam hal itu sehingga kita tidak mempedulikan lagi dosa-dosa yang kecil. Wa aidan fa inna quwwatal iman wat tauhid idza kanat qawiyyah jiddan ahalatil mawad ar-radi'ah wa qaharatha bi khilafil quwwatid dha'ifah. Ya, maka keimanan yang kuat, tauhid yang kuat itu, dia ketika bercampur dengan sesuatu itu tidak akan menjadikan dia terkontaminasi. Yang tadi ya, berbeda dengan iman yang lemah. Ketika masuk sesuatu akan terkontaminasi seketika. Wa aidan fa inna sahibal mahasin al-katsira wal ghamira li sayyi'at la yusamaha bima la yusamaha bihi man ata mithla tilka sayyi'at wa laysat lahu mithlu tilkal mahasin kama qila wa idzal habibu ata bi dzambin wahidin ja'at bi mahasinuhu bi alfi syafi'in. Jadi orang yang banyak berbuat kebaikan itu keburukannya itu akan terlebur di dalam kebaikan yang begitu banyak. Jadi berusaha untuk terus memperbanyak amalan kebaikan sebisa mungkin mumpung kita lagi sadar berbanyak. Karena ada masa di mana kita akan tergelincir. Lumrah manusia. Manusia itu seperti itu. Tapi jangan sampai ketika berbuat salah itu terus dalam kesalahan, segera untuk berbuat kebaikan dan perbanyak lagi perbuatan kebaikan. Wa idzal habibu ata bi dzambin wahidin. Jika orang yang tercinta melakukan perbuatan satu dosa, ja'at mahasinuhu bi alfi syafi'in, maka perbuatan baiknya itu akan datang dengan 1000 syafaat. Artinya perbuatan baiknya lebih banyak daripada perbuatan buruknya. Wa aidan fa inna sidqat talab wa quwwatal irada wa kamal al-inqiyad yuhilu tilkal awarid wal ghawashi al-gharibah ila muqtadahu wa mujabihi. كما أن الكذب وفساد القصد وضعف الانقياد يحيل الأقوال والأفعال والممدوح إلى مقتضاه وموجبه كما يشاهد ذلك في الأخلاق الغالبة وإحالتها لصالح الأغذية إلى طبعها. Jadi sesungguhnya niat yang baik, keinginan yang kuat, kepatuhan yang sempurna itu efeknya luar biasa. Berbeda dengan dusta, niat yang buruk, kemudian kelemahan di dalam kepatuhan, itu efeknya akan sangat berbeda sekali. Seperti yang tadi. Jadi niat yang baik, kekuatan dalam keinginan, kepatuhan yang sempurna, itu berbanding terbalik dengan apa? Dengan kedustaan, niat yang buruk, dan juga ketidakpatuhan dalam amalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini, yang serba kuat ini, niat yang baik dan lain sebagainya, itu akan menjadi benteng yang sangat baik dari setiap perbuatan dosa dan akan membentengi tauhid seorang hamba. Tapi niat yang buruk dan lain sebagainya, ini justru menjadi modal dasar hancurnya tauhid seseorang. Dia kalau sudah lemah seperti itu, maka masuk nuqtah, satu titik saja dari keburukan, dia akan mempengaruhi secara keseluruhan. Contohlah, kata beliau ini dalam makanan. Makanan itu ada yang dia punya, jangan makanan lah, misalkan minyak wangi saja. Minyak wangi itu ada yang punya kekuatan yang luar biasa. Aromanya kuat, strong dia, warnanya kuat. Dimasukin unsur minyak wangi lain,